saya sangat apresiasi terhadap Bapak dan Ibu ya atas kerja kerasnya untuk menyelesaikan topik 1 sampai dengan topik 4 sehingga tuntas dikerjakan oleh Bapak dan Ibu serta penyusunan RPL-nya ya. Walaupun saya tahu Bapak dan Ibu mengerjakannya sampai berdarah-darah sampai keluar air mata ya, tapi nggak tahu air mata apa itu. Wah ya. Yang pasti tuntasan topik 1 dan topik 4 untuk Kabupaten Subang ini minimal untuk 60 sekolah ini sudah diwarnai oleh Bapak dan Ibu. Sudah diwarnai oleh Bapak dan Ibu. Nah, namun demikian untuk pendidiknya yang lain itu baru ibu saja yang bapak yang ada di sini yang tuntas, yang lain belum gitu ya. Karena di Subang mungkin ada di yang lain juga ada baru beberapa persentasenya tidak lebih dari 5%. Nah untuk ini mungkin Bapak dan Ibu, tugas dari Bapak dan Ibu setelah selesai ini tidak diam, tidak tidur manis lagi, tetap harus berdarah-darah karena harus menyelesaikan sampai topik 7 ya selesaikan ya supaya tuntas Bapak dan Ibu tidak, karena setiap topik nanti kan Bapak dan Ibu dapat sertifikat tuh kalau lulus ya, kalau aksi nyatanya ini lulus semua. Nah itu di rumah bagus. Bapak dan Ibu dapat sertifikat. Jadi kalau semuanya tertuntaskan kan lumayan, sertifikatnya ada berapa buah yang nanti Bapak Ibu dapatkan. Dan ini sekarang ini adalah pengalaman Bapak dan Ibu untuk bagaimana cara menuntaskan di PMM tersebut dengan aksi nyata Bapak Ibu. Hanya nanti setelah topik 4 ini Bapak dan Ibu topik 5 dan selanjutnya itu kan dikerjakannya sesuai di sekolah. Jadi aksi nyata itu betul-betul real yang dilakukan oleh Bapak dan Ibu. Ya, kalau sekarang itu kan anggaplah ini untuk penuntasan dulu ya, tapi belum real. Namun demikian yang pasti syaratnya itu harus Bapak Ibu penuhi. Saya cek di beberapa folder baik kelas A, B maupun C, ada beberapa yang membuat aksi nyatanya itu hanya misalnya paparan saja dan tidak ada refleksi atau umpan balik ya. Nah ini yang perlu dipahami oleh Bapak dan Ibu, jangan sampai nanti Bapak dan Ibu mendesiminasikan ke teman-temannya sama dengan Bapak dan Ibu, terutama kesalahannya ya. Yang sampai itu kesalahannya, ini yang saya takutkan gitu ya. Jadi Bapak dan Ibu, saya ingin menyampaikan bahwa aksi nyata ini ketuntasan nanti di masing-masing topik untuk aksi nyata Bapak dan Ibu. Yang pertama, Bapak dan Ibu harus ada kegiatannya apa, aksi nyatanya itu apa? Apakah dalam bentuk sosialisasi kah, atau bentuk FGD kah, atau mungkin ada dalam proyek pembelajaran ya yang Bapak Ibu lakukan. Nah, nanti dari aksi nyata itu apa yang diperlukan bahannya, itulah yang tuliskan di aksi nyata tersebut. Misalnya ada paparan yang disampaikan, ya paparannya apa itu dimasukkan dalam satu folder apa ya, satu sheet lah gitu ya untuk yang diuploadnya ya, tidak dipisah-pisah gitu ya, dalam bentuk filenya ya. Lalu yang ketiga itu ada refleksinya silahkan lakukan ke sasaran Bapak dan Ibu, ditanyakan. Kalau itu misalnya aksi nyatanya untuk peserta didik, tanyakan ke peserta didik refleksinya, baru umpan balik. Nah umpan baliknya silahkan Bapak dan Ibu, bisa ke pihak sekolah, bisa ke sasarannya ya, itu bisa umpan balik dari kegiatan Bapak dan Ibu. Nah kalau semua unsur itu lengkap Bapak dan Ibu, insya Allah oleh kurator itu diperiksa, aksi nyata Bapak dan Ibu akan lulus. Tapi kalau tidak lengkap, ini nanti akan ada revisi yang harus dilakukan oleh Bapak dan Ibu ya, ada revisi. Nah kaitan nanti dengan referensi atau umpan balik itu kalau Bapak dan Ibu melakukannya di sekolah, itu bisa langsung dengan instrumen yang dibuat oleh Bapak dan Ibu ya. Tidak usah banyak-banyak, 3 pertanyaan saja
4 pertanyaan juga cukup, dan itu tidak usah banyak-banyak pula, minimal 3, ada topik yang minimalnya 3 responden, ada topik yang minimalnya 5 responden, coba lihat di situ. Tapi kalau mau aman, Bapak dan Ibu setiap topik minimal 5 ya, jadi kalau mau 3 juga tidak jadi masalah kalau lebih ya, yang penting kan jangan kurang. Jadi 5 saja setiap topik di dimintakan refleksi untuk umpan baliknya. Nah, yang sudah dilakukan Bapak dan Ibu sekarang 1 dengan 4, kalau sekarang Bapak dan Ibu, oh yang saya ternyata belum ada topik, belum ada refleksi dan umpan baliknya. Nah, silahkan aksi nyata yang Bapak Ibu upload ke masing-masing link itu yang diberikan oleh fasilitatornya, itu bisa diperbaiki oleh Bapak dan Ibu. Sehingga nanti kalau sudah divalidasi oleh kurator, aksi nyata Bapak dan Ibu datang disampaikan kepada Bapak dan Ibu ada revisi, Bapak dan Ibu sudah merevisinya, tinggal upload lagi. Tidak usah bingung-bingung harus membuatnya lagi. Gitu ya. Jadi bisa disempurnakan. Tapi kalau yang sudah diupload di PME nggak bisa diambil. Ya, itu kan sudah masuk lah, tidak bisa diambil lagi. Hanya yang Bapak Ibu aksi nyata kan ada yang diupload ke link masing-masing fasilitator ya. Nah itu bisa diperbaiki oleh Bapak dan Ibu, disempurnakan. Nah, sama nanti Bapak dan Ibu memberikan contoh ke teman-teman Bapak dan Ibu minimal di sekolahnya dulu. Ya, teman-teman Bapak dan Ibu sekolah. Nanti Bapak dan Ibu silakan mendiseminasikannya di komunitas belajar masing-masing. Nah, kalau sudah tugas Bapak dan Ibu dan itu juga sudah dituangkan misalnya di RTL Bapak dan Ibu, apalagi sudah ada tanggalnya, yang RTL dulu itu yang prioritaskan oleh Bapak dan Ibu. Ya, prioritaskan yang sesuai RTL Bapak dan Ibu, karena nanti kita ada monitoring ke sampel saja, ya. Nggak tahu siapa yang nanti nanti kami kita pantau, ya. Nah itu berkaitan dengan RTL Bapak dan Ibu. Dan tadi untuk ketuntasannya, Bapak dan Ibu supaya lebih paham, kalau kemarin kan kita saling diskusi untuk menuntaskannya, nanti Bapak dan Ibu kembali ke sekolah masing-masing kan sendiri. Nah, untuk memperlancar Bapak dan Ibu dalam menuntaskan topik ini, coba kerjakan yang topik 5 dan selanjutnya. Ya, Bapak dan Ibu kerjakan dulu. Seperti kemarin, silakan isi dulu sampai dengan post test. Ya, mau sampai dengan terakhir silakan isi dulu sampai post test. Baru aksi nyatanya. Sambil Ibu merenung ya di sekolah ataupun di rumah,